kembali di channel kami di Self yang selalu menjelajah budaya dan meneguhkan makna. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang luar biasa, Mas Helmy Yahya. Matur nuwun rawuhnya di Jogja, Mas, dan bersedia ngobrol-ngobrol sama kita. Ini ya dari kemarin saya sampai susah tidur loh mau ketemu Mas Helmy. Karena dari kecil dulu acara-acara kuis-kuis yang legendaris itu hampir semua pasti ada nama Mas Helmy. Dulu ceritanya gimana awalnya? Kenapa identik dengan Bapak Kuis Indonesia? Jadi dulu atau Raja Kuis Indonesia gitu. Dulu itu saya waktu SMP, cepat tepat toh di Palembang. Masih di Palembang. Oh ya, Mas Helmy masih di Palembang. Pernah juara 2 antar SMP Sumatera Selatan. Istimewa. SMA Mas. SMA. Wah, sejak itu saya karena persiapan mau kuis itu kan banyak baca. Ya, jadi baca. Dulu Mas sampai ada buku rangkuman pengetahuan umum lengkap gitu ya. Zaman saya itu namanya bukan RUPL HPU. Oh, HPU, Himpunan Pengetahuan Umum. Ya. Wah, itu hafal tuh. Negara penghasil cengkeh, Zanzibar. Dan kita dulu hafal nama menteri loh. Hafal UUD 45. Pembukaan, kemudian Jadi dulu kita kurang kerjaan banget. SMA saya justru 3 tahun berturut-turut. Saya kelas 1 pun udah jadi juru bicara. Oke. Ya, jadi kakak kelas saya, kelas 2 pinter banget. Namanya Muhaimin Ramja. Dia bilang, "Mi, lu aja nih." Ya, kamu aja. Aku percaya kok bahasa Palembang. Ya udah, saya juru bicara. Juru bicara di tim ya, di tim kuis. Dan kita itu SMA Negeri 1 Palembang dari tahun 78, 79, 80, 3 tahun berturut-turut juara. Undefeated. Nah, saya itu dibohongin oleh guru. Apa nih ceritanya lucu? Kalau kau juara lagi nih, ku kirim ke Jakarta. Padahal kompetisi antar provinsi itu kan tidak pernah belum ada ya, belum ada zaman itu. Sampai tamat saya nggak dikirim. Tapi disemangatin aja gitu. Saya obses banget Iya. Seneng banget kuis. Passion saya itu kuis. Iya. Sampai akhirnya saya kuliah di STAN, gak ada kuis. Tapi ada satu momen di mana saya bertemu dengan Ireng Maulana. Ireng Maulana, oke Mas Ireng Maulana. Pengisi acara Berpacu dalam Melodi. Berpacu dalam Melodi. Jadi saya waktu itu IO dari satu event jazz, bintangnya utamanya Ireng Maulana All Stars. Waktu itu masih mahasiswa? Saya masih mahasiswa. Sudah jadi IO jazz? Ya, istimewa. Ya kayak kampus seni musiknya. Ya. Oke. Kami dulu nyebutnya Jazz Goes to kampus seni musik. Dulu itu Jazz Goes to Campus. Jazz kan musiknya orang pinter ya. Ya, jadi kita bikin itu anak mahasiswa kan biar keren gitu. Kan nggak mungkin dangdutan zaman itu kan. Padahal koplo lebih benar itu. Terus dia masih nanya, "Mi, lu bikin ini berapa orang?" "Kita cuma 12 orang." "Wih, bisa ya?" Akhirnya saya ditarik oleh Mas Ireng untuk menjadi manajernya di Ireng Maulana Production. Di situ saya nemenin Mas Ireng ketemu Bu Ani. Bu Ani Sumadi, the legend. Itu Ratu Kuis. Dan dia bilang, begitu dia ngelihat saya, dia bilang, "Helmy, kau pindah ke Ibu aja." Dan kakak saya Tantowi Yahya, dulu kan cukup lama di Jogja, di Jogja, juga akhirnya saya diminta untuk bergabung beliau untuk tim pembuat soal. Oke. Dari situlah saya nyemplung masuk ke dunia perkuisan. 10 tahun di Ani Sumadi. 10 tahun sama Bu Ani? Ya, itu waktu yang sangat cukup untuk belajar banyak. Betul-betul dari bikin soal, ngangkat tas Bu Ani. Saya bikin soal? Iya. Saya kan tim soal. Saya tim soal, jadi Berpacu dalam Melodi, Aksara Bermakna, Taktik Boom, Siapa Dia. Jadi HPU tadi keluar ya di situ. Tapi justru Ustadz, saya tidak bisa mengandalkan satu pun buku Indonesia. Oke. Termasuk dulu zaman itu udah buku pintarnya Iwan Gayo ya. Iwan Gayo, betul. Dengan segala rasa hormat, karena Iwan Gayo itu ternyata saudara saya, banyak sekali yang tidak akurat. Ya. Jadi akhirnya kita obses tuh belinya buku-buku Britannica. Ensiklopedia. Jadi dulu tanda orang pintar di belakang meja kerjanya ada Ensiklopedia Britannica. Rapi itu 10 tahun nggak dibuka-buka. Nah, saya dibuka. Termasuk ada ENI dulu, Ensiklopedia Nasional Indonesia. Ya, ini. Itu lumayan. Bagus. Nah, itulah dulu yang membuat saya obses. Sampai akhirnya setelah 10 tahun saya keluar sendiri, bikin sendiri. Kuis pertama saya buat apa? Kuis Joshua. Main bersama Joshua. Yang kedua. Itu yang kedua. Yang pertama? Kuis Joshua. Memang namanya Kuis Joshua. Yang nebak judul lagu. Yang dia Kak Nunu. Oh, Kak Nunu. Gitu. Jadi itu proyek pertama di Kuis. Pertama ya. Meledak ratingnya 9. Keren banget. Sejak itu saya
banyak dapat order kuis, sampai akhir saya bikin Siapa Berani. Terus Siapa Berani itu nggak pernah hilang itu dari ya legend banget ya. Berapa tahun Mas Siapa Berani itu? 5 tahun di Indosiar, 1 tahun di RCTI, setengah tahun di Antv. Yang itu punya yang anak ya, Siapa Lebih Berani, Siapa Paling Berani. Ya. Karena kan saya harus rubah. Ya saya harus rubah. Walaupun waktu itu sempat di TVRI juga yang bawain bukan saya, karena saya di root ya. Jadi yang bawain pernah Ferry Salim, pernah Ilham Dunar. Nah ini malah jadi cerita TVRI ini. Oh iya, kan itu tapi nggak usah nggak bosen. Kalau bilang tergantung move on. Oh iya udah. Biarkan cerita. Tapi ya biarkan ceritanya. Tapi ya kita tahulah seperti apa Mas Helmy sudah membawa TVRI dari peringkat 15 balik ke peringkat 15 dari 15 stasiun TV ya, balik ke yang banyak ditonton lagi, balik ke suasana yang terakhir saya tinggal nomor 8. Oke, itu kan luar biasa ya. Ya, what's behind kita ya sudah banyak yang menceritakan itu ya. Nah, sekarang nih kayaknya kok proyek-proyeknya mengarah ke sejarah. Iya. Karena saya adalah orang yang sangat obses sejarah. Ustadz satu hari waktu saya jadi di Rut TVRI, saya diundang di seminar para sejarawan. Mereka bicara tentang Sriwijaya. Datang tuh pakar-pakar sejarah. Ini ya. Iya. Apalagi sebagai orang Palembang. Dibikin di Palembang, pakar-pakar sejarah termasuk dari seluruh Asia Tenggara. Ya. Saya tahu nggak ngomong. Saya tahu ngomong begini. Dan itu dikenang orang. Saya bilang saya bukan ahli sejarah, tapi saya adalah penggila sejarah. Saya adalah lahir di Palembang yang disebut dengan Bumi Sriwijaya. Ya, ini supaya kita menjadi renungan. Sumsel itu semuanya ditempelin nama Sriwijaya. Sriwijaya FC, Kodam Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, ada Hotel Sriwijaya, ada Sriwijaya Airline, just name it. Tapi kalau ditanya ke milenial, kayak apa sih Sriwijaya masa lalu? Tidak ada yang tahu. Kalau kita masuk ke museum, yang ada cuma artefak-artefak tanpa makna, yang tidak bisa bercerita, tumpukan buku apa batu, apalah namanya itu. Kita nggak pernah kebayang dulu Sriwijaya bentuk istananya kayak apa ya, rumahnya kayak apa ya, pakaiannya kayak apanya. Itulah kelemahan kita. Termasuk saya pikir Majapahit begitu. Sama. Saya bilang saya baru pulang dari Roma. Saya baru pulang dari Roma dan kemudian kita di situ dibawa ke dalam satu terowongan di mana di bawahnya itu adalah rumahnya Kaisar Nero. Kaisar Nero kita masuk ke dalam itu dan mereka menggunakan teknologi itu. Kita pakai augmented reality. Virtual reality. Kita pakai Google gitu dan kebayang tuh. Melihat ke kiri kanan sudah zaman kayak kita hidup di zaman itu. Saya pikir pakai hologram, tiba-tiba Nero-nya ngomong gitu. Jadi saya pikir. Dan saya ini kan pernah jadi IO-nya opening closing SEA Games ya, yang saya bawa kapal Sriwijaya. Sebenarnya kita bisa melakukan itu. Jadi jangan biarkan generasi penerus itu cuma ngomong Sriwijaya, termasuk mungkin Majapahit, tapi mereka kalau mau digambarkan kayak apa, nggak pernah tahu persis. Karena kan bayangin, kita kan tidak pandai mengumpulkan. Mungkin juga dulu saya nggak tahu, Ustadz kan juga orang sejarah ya. Dikit-dikit. Jadi kita itu kan tidak menulis. Betul. Kadang-kadang hilang gitu aja. Jangan-jangan peninggalan itu lebih banyak di Belanda ya. Bisa jadi. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya orang terpukau semua. Saya pikirkan deh. Ngapain kita berdebat pusat Sriwijaya di mana? Ngapain? Itu ada orang lagi konyol banget mengatakan Sriwijaya itu kumpulan bajak laut. Iya kan? Iya. Nggak usah sebut namanya. Namanya orang tua ya kan? Yang saya undang dia bilang prasasti itu pakai bahasa Armen, Armenia segala macam. Saya bilang, kita udah tiba saatnya kita bagaimana menghargai sejarah. Anak-anak sekarang Ustaz, anak saya, cucu saya sudah nggak tahu itu tentang sejarah. Kemarin ada lucu banget tuh, ada seorang anak dari teman saya lewat di Jalan Sudirman, Jakarta, ada patung Pangeran lagi hormat Jenderal Sudirman lagi. Pak, itu siapa Pak? Sedih ya dengar gitu. Karena pelajaran sejarah, saya nggak tahu sekarang. Saya cek Direktorat Sejarah ya, korek ya bro, udah nggak ada lagi tuh. Padahal menurut saya sejarah itu penting. Sangat. Sejarah itu penting. Jadi ini yang menurut saya harus kita buat gerakan ya Ustaz, supaya anak-anak Indonesia, anak milenial itu kembali mempelajari sejarah, gandrung dengan sejarah. Saya angkat topi kemarin sama Angga Dwi Masa Songko
membuat film Mencuri Raden Saleh. Dengan caranya dia memperkenalkan Raden Saleh, dia memperkenalkan tentang Diponegoro, ya. Dia makan tentang Widayat. Dengan caranya itulah yang saya lakukan, maka saya sekarang membuat gerakan. Yang saya bikin gerakan sekarang adalah betapa hebatnya Indonesia masa lalu di bidang maritim. Hampir semua negara-negara yang kemudian hari ini kita kenal sebagai negara maju dan bangkit, mereka bangkit dari sejarah. Yes. Dan mereka punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap sejarah. Ya. Artinya sejarah itu dibawa ke ranah, diperkenalkan seluas-luasnya, sepopuler mungkin kepada rakyatnya, sampai kemudian itu menjadi kebanggaan, yang dengan kebanggaan itu mereka siap fight untuk masa depan. Yes. Dan itu terjadi pada Jepang, itu terjadi pada Korea, itu terjadi pada Tiongkok, Amerika bahkan. Dan kita juga selalu melupakan sejarah. Iya. Film bertema sejarah kita dikit, novel bertema sejarah kita dikit, sudah dikit nggak ada yang baca pula. Gitu. Ya, dan berapa film nggak ditonton? Ya. Kenapa? Karena kita harus belajar dari Angga ya, dari Visinema. Dan dia anak-anak sekarang itu kan mereka udah tidak lagi suka dengan cerita-cerita biopik. Nah, bukan. Pangeran Diponegoro lahir, nama aslinya siapa, gitu-gitu. Bukan itu. Bukan itu. Yes. Tapi harus dibikin twist. Oleh karena itu saya terobses melihat itu. Mencuri Raden Saleh udah paling benar. Saya nonton Netflix ya, Vikings, The Valhalla, Last Kingdom, Ottoman, Marco Polo. Di mana cerita sejarah itu dibikin jadi novel. Ya. Dibikin jadi ada fiksinya gitu. Lihat Amerika menggambarkan Pearl Harbor ya. Yes. Wah, dahsyat. Menggambarkan tenggelamnya Titanic. Dibungkus gitu. Dan mereka ini tahu juga Titanic. Oh, pernah ada kapal yang unsinkable konon ya kan? Iya, ternyata begini. Jadi saya pikir itulah yang saya lakukan. Saya tahu Indonesia punya pahlawan hebat banget. Ya bukan pahlawan lah ya, tetapi orang yang hebat banget yang harus kita acknowledge. Bahwa pernah ada pemuda Maluku namanya Enrique. Nah ini yang menarik ini. Ya. Yang diangkat justru sosok yang selama ini mungkin nggak banyak orang tahu. Nah, dan ditutupin selama ini. Dicuri oleh tetangga malah. Enrique de Malacca. Enrique ini adalah orang Ambon, orang Maluku yang umur 10 tahun dia dibawa oleh pamannya ke Demak. Sampai Demak. Dari Demak dia ke Palembang berapa bulan? Demak dan Palembang waktu itu sangat erat. Sangat erat hubungannya. Ya. Dan dari Demak, dari Palembang dia ke Malaka. Nyebrang ke Malaka. Jangan lupa ya, Malaka dengan Palembang dekat sekali. Betul. Karena pendiri Malaka itu adalah seorang pangeran Palembang juga ya. Betul. Parameswara. Dan dia akhirnya di situ Malaka waktu itu lagi dikuasai oleh Portugis sejak 1511. Ya, 1511 dan akhirnya kan waktu itu seluruh orang Eropa itu mencari Maluku, Spice Island. Siapapun yang punya pengetahuan tentang Maluku, dia akan kaya raya. Siapa yang mengetahui tentang Maluku, layak diambil, direkrut. Ya, betul. Jadi waktu itu kita tahu bahwa tanpa rempah-rempah mungkin orang Eropa akan mati ya. Jadi Muhammad Al-Fatih itu kan menutup pelabuhan Konstantinopel untuk pedagang Genoa dan Venesia, begitu dia menaklukkan. Ya. Padahal itu pusat rempah-rempah Eropa, ngambilnya dari situ. Ya. Maka sempat di Eropa 1 gram lada ditukar 1 gram emas. Ya. Setara. Dan biasa. waktu itu yang menguasai perdagangan rempah itu terutama Cengkeh dan Pala adalah saudagar-saudagar Persia. Itulah yang meng-create cerita, mencari pulau rempah itu nanti melewati lautan penuh monster. Nanti di ujungnya itu tahu jatuh. Ya. Maka ada cerita Sinbad. Jangan-jangan ada cerita banyak orang yang percaya flat earth. Kalau lewat itu nanti kapalnya jatuh. Karena dibikin drama. Ujung dunia. Gitu kan. Ini kerjaan orang Arab. Orang Arab juga pinter banget. Sehingga waktu itu bangsa Eropa, saya pikir tanpa Maluku, Eropa itu akan tertinggal secara teknologi. Karena teknologi waktu itu kan cuma navigasi, bidang ilmu navigasi. Betul. Apa kapal terbang belum ada, mobil belum ada. Jadi siapa yang menguasai lautan, itu yang akan menang. Jadi mereka berlomba-lomba. Teknologi kapalnya harus mumpuni untuk mengarungi lautan besar. Kemudian navigasi. Yes. Mereka mengiring semua tuh. James Cook, Columbus, Amerigo Vespucci, semuanya dikirim tuh untuk mencari pulau rempah di mana. Ada yang nyasar kan? Columbus ketemunya Amerika. Karibia. Gitu. Jadi dia ada sampai India, suku Indian. Ya, jadi maka orang bilang jangan seperti Columbus, pintar tapi nggak tahu arah. Nah, termasuk itu. Jadi waktu itu negara-negara yang hebat banget secara kelautan kan Spanyol dan Portugis. Dan mereka udah perjanjian Tordesillas. Maluku udah menemukan Malaka.
Portugis sudah menemukan Malaka. Ya. Di Malaka dia dapat suplai pulau cengkeh, pala dari Pulau Maluku. Yeah. Walaupun melalui pedagang perantara, tapi mereka sudah happy banget itu, dapatnya untungnya udah gede banget. Dan Malaysia Spanyol nggak punya. Makanya Magellan dia rayu Raja Spanyol untuk menyponsorin ekspedisi. Jadi Magellan ini orang Spanyol orang Portugis. Oke. Dan tahun ini itu peringatan 500 tahunnya Ustadz, ekspedisi Maluku itu. Yes, 1522 ya. Iya. Mereka September kemarin melakukan selebrasi. Ya, ekspedisi itu. Jadi Magellan ketemu Enrique ini di Malaka. Di Malaka, oke. Diculik, terus dibawa ke Portugis, tentu saja nggak dapat sponsor. Dia merayu Raja Spanyol, Raja Charles ya. Itu dia baru diangkat, Raja Muda, perlu nama. Perlu mengukir prestasi. 100 hari pertama ya. Pemegang tata suci pernikahan. Iya. Ya, jadi akhirnya dia rayu, dia minta disponsorin, dan salah satu untuk mengconvince Raja Spanyol, saya bawa orang Maluku asli ini, Enrique. Ini pasti tahu jalan pulang dia. Gitu. Tahu jalan pulang, sama dia jago bahasa. Ya. Makanya novel saya sebutnya Kelapis Mundi. Kelapis Mundi itu adalah kunci dunia. Kalau kita bisa bahasa, kita akan membuka itu bangsa. Pesan yang sangat kuat. Ya, jadi akhirnya ekspedisi ini. Oh, ini Charles V ya, Kaisar Romawi Suci yang menguasai Spanyol tata suci. Akhirnya disponsorin, mereka berangkat 5 kapal waktu itu. Wah, berdarah-darah karena banyak anggota ekspedisinya orang Spanyol yang tidak percaya dengan Magellan. Masa kita dipimpin oleh orang Portugis? Ya. Jadi ada dan belarnya ke barat itu mereka takut karena ujung Samudra Atlantik dianggap ujung dunia. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Apalagi Samudra Pasifik nggak pernah tahu. Mereka berbulan-bulan itu nggak menemukan. Nggak lihat daratan. Iya. Kena penyakit skorbut. Ada yang nggak tahan balik. Ya, kemudian ada terlibat perang dengan macam-macam. Akhirnya mereka terdampar di Mactan, Malaysia. Di Filipina namanya Mactan. Mactan, betul. Negara pulau kecil. Di situ ada kerajaan kecil. Nah, di situ Magellan terbunuh. Oke, berarti dia nggak finish. Nggak finish. Jadi kalau waktu saya SD, siapa penglibur pertama? Magellan? No. Kemudian Eropa menyadari itu dan mereka ganti dengan Elkanah. Elkanah itu Juan Sebastian Elkanah adalah penerusnya. 18 bulan kemudian mereka sampai ke Spanyol. Membawa satu kapal rempah-rempah, udah cukup untuk mengembalikan semua modal. Semua modal dan untung besar. Akhirnya dibilang Elkanah lah yang pengalaman dunia pertama. Tapi orang lupa, kami mengklaim, saya dan Bang Reda Tawas ngeklaim bahwa sebenarnya sebelum Elkanah sampai di Spanyol ada yang sudah 360 derajat dikelilingi. 360 derajat. Ya. Karena startnya dari Maluku. Ya, kemudian dia melingkar melalui Maluku, Demak, Palembang, Malaka, Spanyol, jalan lagi ke arah sebaliknya. Dia sudah sampai 360 derajat sebelum Elkanah, sebelum Magellan. Lagi. Itulah yang sekarang kita cari kebenarannya dan sudah ini kita tidak main-main karena kita berdasarkan ada buku yang ditulis oleh Survivor ya. Pengakuan Survivor ditulis dari Pigafetta. Navarrete. Navarrete itu juga menuliskan bahwa di ekspedisi itu benar ada seorang pemuda dari Maluku berkulit hitam. Yang lucu Ustadz, Malaysia mengklaim dengan nama Panglima Awang. Sebenarnya novel yang dibuat oleh Aminur Rasyid. Dan lucu, Malaysia ini memang bangsa pengklaim. Jadi kalau kita ke Malaka, ada jalan Panglima Awang. Panglima Awang itu maksudnya Enrique. Sebenarnya Panglima Awang. Ada patungnya Panglima Awang. Kemudian Filipina pun ngeklaim. Karena dia pernah ke sana. Bukan gitu, karena dia ke sana dan dia Enrique bisa ngomong dengan Raja Mactan. Lapu-lapu tahu bahasanya. Tapi orang lupa Filipina waktu itu adalah jajahan Sriwijaya. Mereka bagian dari bangsa Melayu. Saya kemarin ke Bangkok banyak sekali orang Bangkok, orang Thailand gitu bisa bahasa Indonesia. Ya, Islam bahasa Indonesia. Di Filipina juga begitu. Moro, ya kan? Jadi itulah yang kita ini yang saya dengan teman-teman lagi mengangkat ini. Insya Allah novelnya terbit November. Kemudian akan kita buat novel bahasa Inggris. Dan kita akan bikin action figure dengan Kickstarter. Dan kita lagi berunding dengan Mas Angga akan bikin series mungkin di Prime Video atau di Netflix. Dan terakhir akan menjadi film. Serius ini kayaknya luar biasa. Kita harus dukung lah.
Siapa berani? Masih lebih berani. Ya, ini legacy saya lah ya. Itu menarik sekali. Jadi nenek moyangku orang pelaut bukan omong kosong, bukan slogan kosong. Betul. Ya, jadi kalau Afrika Selatan masuk Islam penduduknya karena ada Syekh Yusuf dari Makassar. Ikan itu mujair ya. Dari Afrika. Mujair itu ikan air tawar Afrika, kok sekarang jadi ikannya Pak Mujair di Jawa Timur. Di Jawa Timur gitu. Emang ikan itu berenang melalui lautan? Tidak. Pernah ada sekaligus banyak sekali orang kita yang dulu sudah sampai sana. Hubungan antara aborigin dengan Laut Makassar. Mereka bertransaksi tripang. Ya, jadi menurut saya ini bukti-bukti ya. Jadi bayangin aja di piramid itu kalau nggak salah ada gambar cengkeh gitu-gitu. Iya. Dan bahkan mumifikasi Firaun-Firaun kaya itu isinya pakai kapur barus. Dan itu hanya dari Sumatera. Kampungnya namanya Barus. Betul. Masihkah kita ragukan gitu? Betul. Saya nggak selebay mengatakan Atlantis itu ada di Indonesia. Nggak perlu gitu. Nggak perlu gitu amat. Ya. Tapi kita itu bangsa hebat, terutama bidang maritim, Malahayati, Kalinyamat, Keraing Galesung, Sulkarasudin, Bapula, itu merajai lautan. Dan jangan lupa dong, pelebur habis, Palembang tak alah, Mahmud Badarudin II. Ada di buku ceritanya gitu ya. Oke Mas Helmi, ini seneng sejarah, dari dulu suka sejarah. Dan kalau orang suka sejarah biasanya suka seni juga. Saya dengar-dengar punya galeri isinya koleksi lukisan yang luar biasa. Saya tuh dulu auctioneer, saya pelelang lukisan. Oke. Ya, jadi saya suka banget dengan lukisan. Dan saya berteman dengan pelukis-pelukis ya. Tadi saya baru saja datang ke seorang maestro pelukis Indonesia yang jarang dikenal orang. Lukisannya nilainya ratusan juta, mungkin miliaran. Dia adalah pelukis Indonesia pertama yang lukisannya dipamerkan di Museum Louvre Paris. Wow, Pak Sidik Martowijoyo, orang kelahiran Malang. Pernah dengar nama itu, tapi belum pernah tahu karyanya yang seperti apa. Di Balai Raus. Wah itu gila. Dia punya teknik ya, melukis pakai kuas, watercolor di Chinese paper yang sangat tipis. Nggak boleh emosi robek. Blobor. Dan dia maestro. Saya hampirin beliau. Rugi sekali saya belum kenal dia. Saya kemarin ke Nasirun ya. Nasirun. Saya sekarang banyak sekali pelukis-pelukis, terus juga termasuk di Jogja. Mas Helmi, tolong beli karya saya karena mereka selama COVID tidak ada apalagi yang terjual. Ya, betul. Itu aja. Mas Untung Wahono saya beli beberapa. Jadi ada nilai sosialnya juga ya di koleksi-koleksi. Tapi saya dasarnya suka lukisan yang murah-murah aja. Saya adalah orang auctioneer pertama yang menembuskan karya Avandi 1 miliar. Tahun berapa itu? Saya lupa ya, mungkin berapa 10 tahun yang lalu saya auctioneer. Sekarang Avandi bisa 4 miliar, 5 miliar. Betul. Ya, betul. Jadi saya suka banget lukisan. Jadi itu investasi juga lah. Betul. Juga. Jadi preferensinya Avandi atau banyak banget, Sri Hadi Sudarsono. Ya, Amrus Natalsya. Ya, jadi banyak lah. Indonesia tuh top ya. Sujoyono. Ya, istimewa. Hendra Gunawan. Limangfong. Ya. Raden Saleh. Apalagi? Saya pernah ke rumahnya Raden Saleh yang ada di Dresden. Ya, di Dresden. Jadi waktu itu beliau tinggal di beberapa kota di Eropa. Yang paling legend di Dresden, karena itu berapa kilometer dari Berlin. Dapat sponsor dari seorang pangeran di Dresden waktu itu. Iya, betul. Jadi dia waktu itu belajarnya kan dari Belanda. Sebelum akhirnya Raden Saleh kemana-mana. Tapi akhirnya dia pulang ke Indonesia. Betul. Melukis, dan karyanya kemarin mencuri Raden Saleh itu penangkapan Pangeran Diponegoro tuh udah 150 miliar. Berburu banteng ratusan miliar. Betul. Ya, jadi hebat Indonesia. Ada cerita tentang Raden Saleh yang mungkin Mas Helmu perlu dengar. Jadi cerita waktu dia belajar di Eugen Delacroix di Paris, itu teman-temannya ngejek karena Raden Saleh pernah mungkin melakukan kesalahan gitu ya di depan gurunya. Gitu. Terus teman-temannya ngelukis, dia ngelukis bunga. Gitu. Ternyata kupu-kupu mencok di lukisan bunga itu. Kata teman-temannya, tuh. Lukisan saya itu begitu naturalnya sampai kupu-kupu saja mencok di bunga itu. Raden Saleh marah. 3 hari nggak muncul.
Teman-temannya ngira ini stres nih habis kita bully nih gini macam-macam. Akhirnya mereka datang ke kamarnya. Didobrak pintu kamarnya, semuanya shock. Raden Saleh gantung diri. Terus, gitu. Ketika mereka mendekat, Raden Saleh keluar dari balik lukisan Raden Saleh gantung diri. Jadi kalian cuma nipu kupu-kupu, aku nipu kalian. Ya itu mungkin bukan kisahnya, tetapi menunjukkan betapa superiornya kita sebenarnya kalau kemudian kita betul-betul punya kerja keras, belajar luar biasa. Ya kita berharap pemerintah kita peduli lah ya. Mudah-mudahan. Karena ke depan itu barang seni itu kan apa Ustadz sendiri kan melihat ya dari keris ya. Keris kan udah World Heritage. Iya betul. Jadi kita mestinya harus kita kembangkan juga lah, kita jaga. Apresiasi seni itu ya menunjukkan kualitas suatu peradaban kan. Iya, betul. Persis. Iya, persis. Apresiasi menunjukkan kelas suatu peradaban. Saya kemarin tuh mencari ada satu pelukis Jogja namanya Robi Dwi apa gitu. Kemarin, masih muda. Belum 30, saya pikir baru saja mencetak rekor karena di Sotheby lukisannya 3 miliar. Wow. Alirannya surrealisme. Saya Surrealisme. udah DM tapi tidak respon, mungkin sibuk banget. Saya kepengen banget. Karena di Jogja tuh berkumpul. Di Jogja ini banyak sekali pelukis ya, yang hebat-hebat. Yang apa namanya kembang jeruk lah, ya kan Erika. Ada yang apel, ada Nasirun, sama si Nyoman Masri. Ya, jadi semuanya ada di Jogja. Nanti tak gilir satu-satu. Datengin. Selamat atas koleksi-koleksinya dan galerinya, dan luar biasa salut tentang misi sosialnya juga di situ. Nah terakhir Mas, pesan untuk generasi muda kita. Ya pertama, mari kita belajar sejarah ya. Jadi tugas kita para sineas, para kreator membuat karya-karya yang millennials itu, itu caranya mereka belajar. Dan contoh bagusnya tadi ya, mencuri Raden Saleh ya. Ya, harus dilakukan twist. Ya, kemarin kita kan ada karya besar namanya Sultan Agung, kan yang nonton nggak banyak. Mas Hanung. Ya mungkin, ya saya nggak nyebut nama beliau, tapi mungkin cara bertuturnya terlalu biopik. Ya. Jadi kita harus belajar banyak. Kan kita belajar lah, bagaimana kita belajar tentang Marco Polo ya dari serial di Netflix kan seru itu. Ya, dan juga Ottoman. Saya nonton Ottoman itu berkali-kali. Bagaimana Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel gitu, dibuat menjadi cerita. Lihat bagaimana Viking, The Last Kingdom, Valhalla gitu, menceritakan tentang Viking di masa lalu. Jadi memang harus bikin cerita. Jadi yang kita bikin dari Enrique Clarksundi adalah novel based on history, tapi historinya tidak boleh meleset. Ya, istimewa. Gitu Mas. Jadi kita belajar sejarah untuk melihat masa depan. Pak Ustadz lah punya tanggung jawab untuk menuturkan. Kan punya series juga ya. Alhamdulillah. Inilah dibuat. Saya pikir remaja kita akan suka. Ya. Begitu hebat kita di masa lalu. Terima kasih Mas Helmy atas hadirnya, pesan-pesannya. Terima kasih. Obrolan yang luar biasa hari ini. Dan kita tetap di Salim Afilah Official Channel. Kita terus menjelajah budaya dan meneguhkan makna. Sampai jumpa lagi.